Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang metode dan parameter dalam Object Oriented Programming. Ini adalah anggota kelompok kami, saya Vigo Anoga Samosir sebagai ketua, lalu ada Fatmawati, Bayu Indradinata, dan Nanda Monita. Materi pertama akan dijelaskan oleh Fatma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode. Metode merupakan kumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan suatu operasi. Sebuah metode mempunyai bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau metode lainnya untuk menjalankan suatu fungsi yang spesifik di dalam suatu kelas. Metode dapat dibagi menjadi fungsi dan prosedur. Fungsi adalah bagian atau sub dari program yang mempunyai algoritma tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mengembalikan hasil. Sedangkan prosedur merupakan bagian atau sub dari program yang mempunyai algoritma tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah tanpa mengembalikan suatu nilai hasil. Di mana metode harus berada di dalam suatu kelas dan metode dapat dipanggil ke dalam suatu main. Kemudian, metode juga bisa disebut fungsi bila memiliki nilai balik atau prosedur bila tidak memiliki nilai balik atau void. Selanjutnya yaitu parameter. Parameter adalah tempat penyimpanan variabel di dalam suatu metode, di mana bagian parameter diisi dengan parameter-parameter fungsi yang diperlukan. Kemudian yaitu parameter ini juga merupakan bagian dari metode. Dan parameter ini terletak di antara tanda kurung setelah identitas dari function. Kemudian, sebuah function dapat memiliki beberapa parameter yang dipisahkan dengan tanda koma, yang dimana parameter-parameter pada fungsi-fungsi di Java akan di bypass value, yang artinya pada setiap fungsi tidak akan dapat merubah isi dari variabel parameter yang dimasukkan. Jadi udah tahu ya teman-teman apa itu metode dan parameter. Selanjutnya dapat dilihat pada layar. Ini merupakan aturan atau sintaks yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java untuk mendeklarasikan suatu metode, yakni modifier untuk menentukan hak akses dari metode tersebut, diikuti dengan return type yang mana menentukan metode ini bersifat void atau tidak. Jika void, maka ini bisa disebut dengan prosedur. Jika tidak, maka kita bisa sebut dengan fungsi. Selanjutnya ada nama metodenya. Jadi ini kita memberikan nama untuk metode itu sesuai dengan keinginan kita. Dan selanjutnya di dalam kurung kita dapat memasukkan parameter. Nah, parameter ini untuk mengoper atau memasukkan suatu nilai yang bersifatnya opsional. Dan selanjutnya di dalam kurung kurawal itu merupakan isi dari metode tersebut. Berikutnya contoh program Java dengan menggunakan aplikasi NetBeans yang akan dijelaskan teman kami, Bayu. Silakan. Oke guys, nah jadi ini kami bikin program. Di sini kami membuat program yang bernama kalkulator. Tapi kalkulator itu sederhana aja, menggunakan metode dan parameter. Nah gini ya, contoh sintak program kami. Ini coba kami jalankan dulu. Pertama kami masukkan nilai A-nya berapa, nilainya berapa,
Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini nanti kami akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, pertama itu kita masukkan nilai A-nya dan nilai B-nya 1 dan 2. Nah, jadi ini jalannya programnya itu di sini. Nah, tapi sebelum kita memasukkan nilainya, kita itu bikin scannernya dulu. Nah, pertama kita import Java util scannernya supaya kita bisa memasukkan nilai inputannya sama menghasilkan keluarannya atau output. Nah, setelah itu kita bikin instansiasi objek barunya. Nah, di sini kita bikin hitung nama objeknya operasi sampai dengan neo hitung. Nah, setelah kita masukkan nilai A dan B-nya, maka dia jalan nih di hasil nilai perhitungan operasinya. Nah, jadi di sini masing-masing ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dia jalannya itu di sini. Operasi titik tambah nilai A dan B sebagai parameter. Jadi ini ada satu-satu ya, metode tambah, ada kurang, kali, dan bagi. Jadi ini tuh sebenarnya buat menghubungkan antara kelas dan metode di dalam kelasnya itu sendiri. Makanya dia menggunakan nama objeknya operasi. Nah, jadi kita kelasnya itu cuma satu aja kan, kelas hitung. Nah, di sini jadi kelasnya, jadi si nama objek operasi ini jalannya ke kelas hitung. Nah, makanya ada metode yang tadi itu tambah, kurang, kali, dan bagi di sini. Ini. Jadi nilai A dan B-nya akan masuk ke tiap metode di dalam ke tiap parameter di dalam metodenya. Jadi seperti itu cara berjalan proses dari program kalkulator sederhana ini. Nah, ini kami menggunakan tipe data void kan di nama metodenya. Jadi dia nggak mengembalikan nilai atau return. Nah, kalau misalnya pakai return, maka dia void-nya harus diubah menjadi tipe data selain void. Jadi di sini kita pakai double. Maka karena kita pakai tipe data fungsi, nama fungsi yang mengembalikan nilai, maka dia harus pakai return. Return sama nama variabelnya. Jadi di sini kita bikin variabelnya ada 4 nanti. Jadi ada hasil tambah, hasil kurang, hasil kali, dan yang terakhir hasil pembagian. Jadi ini yang pertama kita bikin hasil tambahnya. Pertama kita deklarasikan dulu masing-masing namanya, nama variabelnya. Jadi pertama ada hasil tambahan, yang kedua ada hasil kurang, yang ketiga hasil kali, dan yang terakhir hasil bagi. Nah, kita ubah-ubah ini nilainya variabel ini biar nanti bisa ke proses. Return hasil bagi. Nah, jangan lupa kita ganti nama tipe data metodenya. Double. Dan seterusnya. Sudah sampai sini. Nah, ini karena kita sudah ubah nama tipe data metodenya dan menambahkan nilai kembalian, maka kita akan menjalankan
programnya. Yuk kita coba jalankan dulu. Apakah dia mau berjalan? Nah, ini kita pakai contoh yang sama yang tadi. Kita masukkan nilai A-nya 1 dan nilai B-nya 2. Nah, hasilnya seperti ini, sama yang kayak tadi. Nah, ini kita programnya sudah selesai jalan. Oke, jadi ini contoh program demo kami, ya, kalkulator sederhana. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari materi ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, metode dan parameter merupakan bagian dari kelas. Kedua, metode merupakan kumpulan perintah dalam mencari suatu hasil atau value. Yang ketiga, parameter merupakan tempat menyimpan variabel di dalam suatu metode. Sekian pembahasan kami. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami dengan dosen pengampu Edi Budiman, Sarjana Pendidikan, Magister Teknik. Salam hangat dari Universitas Mangkunegaran, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika.